Sahabat tani, nitrogen, fosfor, dan kalium merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang lebih besar dan sangat penting perannya bagi tanaman kita. Makanya, ketiga unsur hara ini disebut dengan unsur hara makroprimer. Ketiga unsur hara ini sebetulnya sudah saya bahas loh sahabat tani satu persatu di channel ini. Silahkan bagi Anda yang belum nonton, silahkan tonton ya sahabat tani. Dan pada video kali ini saya akan mereview dua buah pupuk yang mengandung unsur hara utama yaitu nitrogen dan kalium, yaitu pupuk KNO3. KNO3 sendiri beredar di pasaran dan ada dua jenis ya sahabat tani, yaitu merah dan putih. Jadi, saya akan review kedua jenis KNO3 ini ya sahabat tani. So, tonton sampai habis, pasti bermanfaat. Kita intro dulu. BIM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, unsur hara nitrogen adalah salah satu dari sekian banyak unsur hara yang ada dan berada pada nomor urut 7 ya sahabat tani dari semua unsur hara itu. Fungsi nitrogen bagi tanaman kita adalah untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Karena nitrogen merupakan penyusun dari semua protein dan asam nuklear yang berperan penting bagi tanaman kita sendiri. Sedangkan unsur hara kalium atau K adalah suatu unsur kimia yang mana di dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atomnya adalah 19. Fungsi kalium secara singkatnya ya sahabat tani adalah mengatur fungsi stomata pada daun tanaman kita, serta berperan penting untuk transportasi asimilasi dari proses fotosintesis dan juga sebagai aktivator enzim. Dilihat dari fungsi kalium ini ya sahabat tani, yaitu sebagai transporter hasil fotosintesis, sedangkan kita tahu bahwa hasil fotosintesis berupa energi ya sahabat tani, maka wajar aja bila tanaman kita kekurangan hara kalium ini, maka buah tanaman kita akan mudah rontok atau bahkan tidak mau berbuah. Ya karena ya sahabat tani, kita aja kan kalau mau pesan paket makanan nih sahabat tani misalnya, tapi nggak ada yang ngantar makanan itu ke tempat kita, nggak ada yang mentransportasikan makanan itu ke tempat kita, apa yang terjadi? Ya kita pasti bakalan lapar ya kan? Nah itu juga sahabat tani dengan tanaman kita. Nah sekarang di tangan kanan saya ini ya sahabat tani ada sebuah pupuk KNO3 merah keluaran dari Pak Tani. Pupuk KNO3 yang saya pegang sekarang adalah pupuk yang diproduksi oleh CP Saprotan Utama. Sebenarnya masih banyak lagi loh produsen lain ya sahabat tani yang memproduksi KNO3 merah juga, tetapi yang ada di tangan kanan saya ini produksinya adalah produksi dari Saprotan Utama. Pupuk KNO3 merah ini ya sahabat tani adalah pupuk yang direkomendasikan untuk diberikan pada fase vegetatif karena kandungan yang dimilikinya yaitu nitrogen sebesar 15%, kemudian kalium sebesar 15%, natrium sebesar 18%, dan boron sebesar 0,05%. Dari semua kandungan KNO3 merah ini, mungkin sahabat tani penasaran, apa sih fungsi natrium dan kok PPL merekomendasikan pupuk ini pada fase vegetatif? Begini ya sahabat tani, natrium merupakan unsur hara dengan nomor atom 11. Natrium biasa dikenal orang ya sahabat tani dengan sebutan sodium dan merupakan elemen penting bagi hewan dan tumbuhan. Dan juga natrium atau sodium ya sahabat tani sebenarnya nggak lepas penggunaannya dari kita ya sahabat tani sebagai manusia. Tahu vetsin kan atau MSG? MSG itu singkatan dari monosodium glutamat. Ada sodiumnya loh sahabat tani. Yang biasa kita kenal apa kira-kira? Ajinomoto, miwon, dan masih banyak lagi ya enggak. Dan pada video kali ini saya tidak akan bahas mengenai vetsin sahabat tani karena akan dibahas pada video yang lainnya. Makanya sahabat tani kalau memang setuju saya bahas di video yang lainnya, silakan sahabat tani tuliskan di kolom komentar bahwa Anda setuju kalau nantinya saya bakal bahaskan tentang vetsin atau MSG buat tanaman kita. Dan juga dukung perkembangan channel ini ya sahabat tani dengan cara beri jempol ya sahabat tani jika Anda menyukai video-video yang disajikan pada channel ini. Oke, balik sekarang lagi kita bahas tentang pupuk KNO3 merah. Kenapa KNO3 merah ya sahabat tani? Karena warna isi pupuk ini adalah kemerahan. Rekomendasi aplikasi pupuk KNO3 merah ini yaitu dengan 3 cara aplikasi. Yang pertama dengan cara pengocoran dengan konsentrasi 2-5 gram per liter air. Kemudian yang kedua penugalan dengan dosis 5-10 gram per tanaman. Kemudian khusus buat tanaman padi adalah ditabur dengan dosis 25 kg per hektar.
Kemudian dosis aplikasi pupuk KNO3 merah ini pada tanaman yaitu untuk padi 25 kilo per hektar ya sahabat tani, kemudian cabai 100 sampai 150 kg per hektar, kemudian bawang merah 150 kg per hektar, kemudian tomat 100 sampai 150 kg per hektar, kemudian semangka 125 kilo per hektar, kemudian melon 175 kg per hektar, kemudian kentang 150 kilo per hektar, kemudian timun atau mentimun ya sahabat tani 30 kg per hektar. Kemudian jeruk 50 sampai 70 gram per pohon, khusus jeruk yang umurnya 1 sampai 2 tahun ya sahabat tani, dan 100 sampai 250 gram untuk jeruk yang umurnya 2 sampai 3 tahun. Kemudian mangga 50 sampai 75 gram per pohon untuk tanaman 1 sampai 2 tahun dan 100 sampai 500 gram untuk tanaman berumur 2 sampai 5 tahun, serta sayuran dan buah-buahan lainnya 20 sampai 50 kg per hektar. Oke, setelah kita review pupuk KNO3 merah, selanjutnya di tangan kiri saya ini ya sahabat tani ada pupuk KNO3 putih, dan kali ini biar bervariasi saya menggunakan pupuk KNO3 putih produksi Merauke Tetap Jaya. Pupuk KNO3 putih ini adalah pupuk yang direkomendasikan pada fase generatif karena pupuk ini memiliki kandungan unsur hara nitrogen sebesar 13% dan kalium sebesar 46%. Seperti yang sudah saya jelaskan ya sahabat tani di awal, bahwa kalium berperan dalam transportasi hasil fotosintesis. Artinya kalium ini yang tukang angkutnya sahabat tani atau tukang bawa, pokoknya serba tukang. Makanya sahabat tani, jika tanaman Anda itu bunganya mudah rontok atau bahkan tanamannya nggak bisa berbuah, bisa jadi karena nggak ada yang tukang angkut sahabat tani, yang ngangkut hasil fotosintesis berupa energi. Sedangkan kita tahu ya bahwa pada fase generatif, maka semua makhluk hidup itu butuh energi yang sangat besar. Bahkan manusia aja seperti ibu ya sahabat tani, itu kalau hamil pasti banyak makan, bukan kira-kira? Nah, karena ibu pada dasarnya butuh energi saat dia hamil gitu ya sahabat tani, butuh asupan nutrisi lebih banyak. Lalu mungkin di antara sahabat tani ada yang ngeyel nih, lah bapak-bapak katanya juga butuh energi pak. Katanya iya, energi buat bikin ibu-ibunya berenergi gitu ya sahabat tani. Kok malah ngelantur ke sini sih? Nah, balik ya sahabat tani, kita bahas soal pupuk KNO3 putih ini. Ingat, KNO3 putih ya sahabat tani, bukan bahas energi lagi. Nah, kenapa KNO3 putih? Ya karena isi pupuk ini warnanya putih. Pupuk KNO3 putih ini produksi dari Merauke dan pengaplikasiannya direkomendasikan untuk spray atau semprot dengan dosis 2-4 gram per liter air, sedangkan dengan aplikasi kocor yaitu dengan dosis 4-10 kg untuk 200 liter air. Untuk rekomendasi dosis aplikasi pupuk KNO3 putih ini ya sahabat tani, saya mau pinjam dari kemasan KNO3 putih merek Pak Tani, yaitu bawang merah 150 kg per hektar, tomat 100 sampai 150 kg per hektar, kemudian semangka 125 kg per hektar, kemudian melon 175 kg per hektar, kemudian kentang 150 kg, kemudian timun 50 kg per hektar. Kemudian padi 25 kg per hektar, cabai 100 kg sampai 150 kg per hektar ya sahabat tani. Kemudian jeruk 250 sampai 500 gram per pohon, umur 4 sampai 5 tahun atau lebih ya sahabat tani. Kemudian mangga 500 sampai 1000 gram per pohon untuk umur di atas 5 tahun, serta sayuran dan buah-buahan lainnya 20 sampai 50 kg per hektar. Lalu mungkin sahabat tani tanya, apa sih bedanya KNO3 putih ini dengan pupuk MKP? Sementara kan penggunaan kedua pupuk ini sama untuk fase generatif. Gini ya sahabat tani, perbedaan antara KNO3 putih dengan MKP yaitu kandungan haranya. Di mana hara yang dikandung oleh KNO3 putih ini adalah nitrogen dan kalium, sementara MKP adalah fosfor dan kalium. Sahabat tani masih ingat kan si Paidi? Itu loh yang bantuin saya untuk membanding pH tester VT05 dengan Takemura DM5. Buat yang belum nonton reviewnya ya sahabat tani, silahkan tonton setelah ini. Jadi si Paidi ini dia nanam jagung manis. Pada fase generatif banyak sekali terserang hama ulat. Usut demi usut ternyata tanaman jagungnya si Paidi ini sahabat tani kelebihan nitrogen. Dimana udah mulai dari fase vegetatif dia tuh sering sekali ngasih urea, bahkan dicampur dengan Ponska ya sahabat tani dengan formulasi dosis yang sama. Urea itu kan 46% nitrogennya ya sahabat tani, sementara Ponska itu 15%. Artinya 46 ditambah 15 jawabannya berapa? 61% nitrogen. Dan kalau fase vegetatif ya nggak masalah ya sahabat tani. Tapi kalau keseringan ngasih campuran iya
ya pasti bakal kelebihan. Sementara kan kita tahu bahwa yang namanya nitrogen itu kalau kelebihan maka penyusunan protein dan asam nukleatnya jadi berlebihan juga, dan pastinya itu bakal mengundang hama untuk datang, terutama ulat ya sahabat tani. Dan waktu itu pas sudah kena baru dia bilang ke saya, ini yang jadi masalah. Dan akhirnya ya sudah saya rekomendasikan untuk tidak diberikan lagi pemupukan nitrogen. Alhamdulillah hasil panennya tetap bagus. Nah gitu ya sahabat tani, dari pengalaman si Paidi ini sahabat tani bisa menentukan kira-kira pupuk apa yang diperlukan, baik apakah itu MKP, apakah itu KNO3. Intinya ya sahabat tani, jika pada fase generatif tanaman sahabat tani kelihatannya membutuhkan nitrogen ya sahabat tani, maka berilah KNO3. Karena sebenarnya ketersediaan nitrogen pada tanaman itu bisa dilihat secara kasat mata melalui warna daunnya. Kalau ternyata hijau ke kuning-kuningan, maka perlu nitrogen. Dan kalau memang hijau sekali, bahkan hijau banget ya sahabat tani, itu artinya kelebihan nitrogen. Maka jika sahabat tani sudah nilai cukup buat tanaman sahabat tani pada fase generatif, berikanlah MKP. Dan penjelasan tentang MKP sendiri itu sudah saya bahas ya sahabat tani pada video yang ini ya. Dan buat sahabat tani yang baru pertama kali bergabung di channel ini dan pengen tahu tentang pupuk MKP sendiri, sahabat tani silahkan tonton videonya ya. Nah, itu tadi ya sahabat tani penjelasan saya tentang penggunaan pupuk KNO3, baik yang merah juga baik yang putih ya sahabat tani. Dan bantu perkembangan channel ini dengan cara klik tombol jempolnya jika Anda menyukai video-video dari channel ini. Dan juga ajakin teman-temannya buat nonton biar channelnya makin rame, makin banyak membawa manfaat bagi petani di Indonesia. Amin ya sahabat tani. Dan di samping sini dan di bawah sini ya sahabat tani, itu ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda nambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.